Makanya di dalam ilmu tasawuf disepakati semua adab di atas ilmu. Adab lebih utama daripada ilmu. Makanya ada juga yang menyebutkan tasawuf ini adalah ilmu adab, ilmu akhlak. Banyak sekali yang disangkutkan dengan ilmu tasawuf ini. Membersihkan hati, iya. Ilmu membersihkan hati, mensucikan hati, iya. Apa itu ilmu tasawuf? Mensucikan hati. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu akhlak. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu hakikat. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu makrifat. Banyak sekali yang bisa digandengkan dengan ilmu tasawuf ini, Pak. LQTV Rahmatan lil Alamin. Rabbil Alamin, nahmaduka ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan paling utama, Al-Fakir mengajak diri pribadi dan kita semua untuk memperbanyak zikir dan syukur kepada Allah. Dengan kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan berzikir kepada kita. Dengan kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahi nikmat kehidupan. Adapun Allah berzikir kepada kita, setelah kita berzikir kepada Allah, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Saya ulangi, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang diperintahkan Allah dua. Fadhkuruni, maka berzikirlah kepadaku. Adzkurkum, maka berzikirlah kepadaku, aku berzikir kepadamu. Jika diartikan zikir itu ingat, maka artinya ingatlah aku, maka aku akan ingat kepadamu. Selama ini yang kita bahas hanya zikir kita kepada Allah, tapi kita tidak pernah bahas zikirnya Allah kepada kita. Itu Pak ya. Selama ini kan zikirnya kita kepada Allah, tapi kita tidak pernah bahas zikirnya Allah kepada kita. Ternyata Allah pun berzikir kepada makhluk. Siapa? Orang yang berzikir kepada Allah. Jadi jika orang berzikir kepada Allah, jika orang ingat kepada Allah, maka Allah berzikir kepadanya dan Allah ingat kepadanya. Jadi yang dahsyat itu bukan zikir kita kepada Allah. Yang artinya zikir kita kepada Allah tidak membesarkan Allah sedikit pun. Allah tidak menjadi besar karena zikir kita kepadanya. Allah sudah besar walau seluruh makhluk tidak berzikir kepadanya. Dan sekaligus Allah tidak kecil. Kalau zikir kita kepada Allah adalah kita yang dapat manfaat. Karena apa? Salah satunya dari sekian banyak hikmah zikir itu adalah Allah zikir kepada kita. Apa untungnya kalau Allah berzikir kepada kita? Apa manfaatnya kalau Allah ingat kepada kita? Sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama, kalau Allah sudah berzikir kepada orang itu, Allah sudah ingat kepada orang itu, maka yang pertama, seluruh kebutuhan hidupnya, dunia dan akhirat, sudah dipenuhi Allah sebelum dia meminta. Sebelum minta sudah diperkenankan Allah. Kenapa? Karena dia beserta dengan Allah dan Allah tahu apa yang dia butuhkan. Itu dia. Yang pertama, dipenuhi Allah seluruh kebutuhannya. Belum dia minta, apalagi dia minta. Belum minta sudah dipenuhi Allah. Apalagi dia minta. Kenapa Allah penuhi? Karena dia sudah beserta Allah. Ana ma'abdi madzakaroni, aku beserta hamba yang berzikir kepadaku. Dia beserta Allah. Allah tak pertama dari yang kedua.
Dan manfaat yang kedua, Allah sudah ampunkan dosanya sebelum dia minta ampun. Apalagi dia minta ampun. Belum minta ampun, udah diampunkan Allah dosa. Karena dia beserta Allah. Seluruh ibadahnya karena Allah, dari Allah, beserta dengan Allah. Belum istighfar, belum mohon ampun, sudah diampunkan Allah. Apalagi dia minta ampun. Inilah dua manfaat terbesar jika Allah sudah berzikir kepada orang itu. Jadi makna Allah berzikir kepada orang itu adalah Allah memberikan dua ini kepada dia. Dipenuhi Allah kebutuhan hidupnya, dunia akhirat sebelum dia minta. Diampunkan Allah dosanya sebelum dia minta ampun. Dalam pengertian bukan dia tidak berdoa. Belum saja dia berdoa, sudah dikabulkan Allah. Sudah dipenuhi Allah. Bukan berarti dia tidak istighfar. Belum istighfar pun dia sudah diampunkan Allah. Itulah dahsyatnya kalau Allah sudah berzikir kepadanya. Inilah yang perlu kita yakini. Sebab banyak orang punya ilmu tapi yakinnya sedikit. Bahkan ada yang ilmunya banyak, yakinnya tak ada. Nah, itulah bedanya. Nah, yang kedua kata Allah, washkuruli, dan bersyukur atas nikmatku. Wala takfurun, jangan engkau kufur atas nikmatku. Terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 150 tadi. Setelah Allah suruh kita berzikir, Allah suruh kita bersyukur. Setiap kali Allah membahas atau memerintahkan kita di dalam Al-Quran itu selalu bergandeng-gandengan. Perintah beriman, amal soleh kawannya. Nah, dan perintah zikir, kawannya syukur. Nah, selalu bergandengan. Waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Nah, bersyukur kepada Allah. Wala takfurun, jangan engkau kufur. Artinya, orang yang tidak bersyukur itu kufur. Orang yang tidak bersyukur itu kafir. Maka kafir ada tiga. Ada tiga jenis kafir. Kafir akidah. Orang di luar Islam, akidahnya bukan Islam, kafir. Satu. Yang kedua, kafir ibadah. Ngaku Islam, enggak sholat, enggak puasa. Kafir ibadah. Man taroka sholata muta'ammidan faqad kafara jahar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja meninggalkan sholat, jatuh kafir yang nyata. Itu hadis sahih. Tidak main-main. Inilah yang disebut kafir ibadah. Ngaku Islam tapi tak beribadah. Kafir ibadah. Yang ketiga, kafir nikmah. Kekayaannya dianggapnya karena kerja kerasnya, karena usahanya. Kafir nikmah ini. Bukan kaya kau karena kau kerja keras, bukan. Kau bisa kerja keras karena kau sehat. Yang bikin kau sehat siapa? Allah. Allah beri kau sehat sehingga kau bisa kerja keras. Lalu kenapa kau bilang kau kaya karena kerja kerasmu? Tidak. Begitulah sampai disebut orang yang kufur nikmat itu. Dan ini nanti akan kita bahas tersendiri tentang masalah syukur ini. Karena ada tiga macam syukur, Pak. Ada hakikat syukur, ada syukuran, ada syukurin. Saya bahas itu, Pak. Ada tiga syukur ya. Yang pertama hakikat syukur. Kita orang tasawuf nanti akan membahas hakikat syukur. Ya. Ada juga syukuran. Hakikat syukur nanti kita bahas. Syukuran dan syukurin ini kita bahas sedikit aja nih. Boleh nggak? Nah, hakikat syukur nanti kajinya sendiri tuh, ya. Hakikat syukur, ada itu hakikat syukur. Nah, yang kedua syukuran, naik pangkat, jabatan, pindah rumah baru, ya kan? Ngundang anak yatim, ngasih makan orang miskin, itu namanya syukur. Bagus nggak itu? Bagus, siapa bilang nggak bagus? Bagus, syukuran tuh bagus. Berbagi rezeki ketika kita dapat nikmat, bagus. Tapi lebih bagus lagi dan terbagus adalah hakikat syukur. Ini bagus. Yang ketiga yang parah ini, syukurin. Tetangganya dapat musibah, syukurin. Aduh, Pak Iwan tabrakan, ya kan? Mati enggak? Bukan innalillahi dulu, ya kan?
Tapi nggak apa-apa, cuma lecet aja kaki sikitnya. Syukurin. Seneng dia. Senang tetangga dapat musibah, senang dapat tetangga celaka. Itu dia. Itu syukurin. Ada nggak orang yang kayak gitu, Pak? Ada ya. Dan saya rasa agak banyak yang gini. Syukurin, mensyukuri, senang kalau lihat orang dapat musibah. Senang. Dan sebaliknya, kalau orang dapat kebahagiaan, sedih dia. Ini hatinya sudah sakit. Ini perlu belajar tasawuf. Karena ada hati yang sakit. Iri, dengki, hasad, hianat, dendam, kesumat, pemarah, riak, sombong, takabur, ujub, merasa diri paling hebat, orang lain salah semua. 13. Saya baru 8, Ustadz, mau nambah lagi nih. Itu pengantar sebenarnya. Yang mau kita sampaikan hari ini, itu pengantar, artinya nanti akan bersambung. Kita mau sambung tentang kaji kita yang lalu, masih terkait dengan 5 adab menuntut ilmu. Ya, Pak Amir ya, 5 adab menuntut ilmu. Kita masih dalam pasal yang pertama, yaitu mutolabah, menuntut. Ya, saya lanjutkan lagi pada hari ini terkait dengan adab mutolabah. Di dalam mutolabah ini ada guru, ada murid, kan gitu, kan gitu. Kalau belajar di YouTube nggak ada guru, murid yang ada. Nah, beda dengan mutolabah, ada guru, ada murid. Guru ini bertanggung jawab terhadap apa yang diajarkannya, dunia dan akhirat, lahir batin jiwa dan raga dia bertanggung jawab. Maka ada adab. Ada adab guru terhadap murid, ada adab murid kepada guru. Karena di dalam tasawuf ini adab nomor 1, Pak. Bukan ilmu. Adab nomor 1. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang syekh penghulu tasawuf yang dihormati oleh semua aliran tarekat, menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani. Mau tarekat Naqsabandiyah, mau tarekat Samaniyah, mau tarekat Khalawatiyah, torekoh apa saja di atas dunia ini, itu sangat memuliakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dialah penghulunya tasawuf dan penghulunya ilmu torekoh, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan, aku lebih memuliakan orang yang beradab daripada orang alim. Aku lebih memuliakan orang yang punya adab daripada orang alim. Dan aku tidak memuliakan orang alim yang tidak beradab. Masya Allah. Makanya di dalam ilmu tasawuf disepakati semua adab di atas ilmu. Adab lebih utama daripada ilmu. Makanya ada juga yang menyebutkan tasawuf ini adalah ilmu adab, ilmu akhlak. Banyak sekali yang disangkutkan dengan ilmu tasawuf ini. Membersihkan hati, iya. Ilmu membersihkan hati, mensucikan hati, iya. Apa itu ilmu tasawuf? Mensucikan hati. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu akhlak. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu hakikat. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu makrifat. Banyak sekali yang bisa digandengkan dengan ilmu tasawuf ini, Pak. Dan semuanya itu terpulang kepada adab. Jadi dalam ilmu tasawuf adab. Banyak orang tahu ilmu. Siapa yang nggak tahu fadilahnya sholat tahajud? Tapi nggak dijalankannya itu. Ilmu ada, adab nggak ada. Yang disebut adab di sini mengamalkan apa yang ada di Quran. Maka dulu guru saya berpesan, baca Quran untuk kau hukum dirimu dengan Quran, jangan hukum orang dengan Al-Quran. Itu nggak dapat di IAIN, Pak. Saya dapatnya dari guru tasawuf saya. Kalau kau mau menghukum dengan Al-Quran, hukum dirimu dengan Al-Quran. Jangan kau hukum orang dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu untuk kita. Apa yang kita baca di situ, semua perintah laksanakan. Semua larangan tinggalkan. Itulah menghukum dirimu dengan Al-Quran. Itulah nanti sampai kepada tajalli. Nanti kita ada pelajaran nanti menyangkut apa? Tahalli, tahalli, tajalli.
Jadi ada adab guru kepada murid. Jadi kita sepakat di dalam ilmu tasawuf ini adab di atas ilmu. Ya, adab di atas ilmu. Maka di dalam pelajaran mutolabah ini, arti mutolabah yang pertama adab menuntut ilmu kan semalam 5. Mutolabah, mutolaah, mujakaroh, musafaroh, murojaah. 5. Mutolabah menuntut kepada guru. Mutolib, mutolib artinya murid. Berguru dia, belajar dengan guru. Mutolib itu artinya murid. Berguru, mutolabah artinya berguru. Ada gurunya. Adab yang sebelumnya itu sudah saya jelaskan, tapi yang mau saya jelaskan hari ini adab guru dengan murid, adab murid kepada guru. Ada. Guru punya adab kepada murid dan murid punya adab kepada guru. Bukan cuma adab guru kepada murid. Maaf, bukan cuma adab murid kepada guru. Kadang-kadang orang cerita adab murid kepada guru, orang nggak pernah ceritakan adab guru kepada murid. Disinilah lebih luasnya kita, Pak. Seolah-olah yang punya adab itu hanya murid kepada guru, dengan melupakan dan tidak menjelaskan adab guru kepada murid. Saya nggak mau sepihak. Harus saya jelaskan apa adab guru kepada murid dan apa adab murid kepada guru supaya adil. Jangan kita seolah-olah mau menerima hak saja, tidak mau menyampaikan hak orang lain. Artinya, guru punya hak terhadap muridnya, murid punya hak terhadap gurunya. Guru punya kewajiban adab murid kepada guru, berarti cuman ada kewajiban seorang murid kepada guru, dan seolah-olah guru tak punya kewajiban kepada murid karena ditinggalkan. Coba lihat di banyak tempat tuh, adab murid kepada guru. Jarang ditulis adab guru kepada murid. Nah, disitulah kita harus adil. Ud'u sayyin fi mahalli. Yang pertama kita bahas dulu adab guru kepada murid. Adab guru kepada murid. Sekurang-kurangnya ada 3 adab. Sekurang-kurangnya ada 3 adab guru kepada murid. Adab guru kepada murid yang pertama, dia harus mengajarkan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Itu hanya urusan dia dengan Allah. Murid tak wajib membahas keikhlasannya. Itu adalah urusan guru kepada Allah. Tapi dia kepada muridnya harus ngajar dengan ikhlas. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak diperintahkan kepadamu beribadah kecuali dengan ikhlas pada agama yang benar. Dengan ikhlas. Karena Allah. Segala yang dikerjakan tidak dengan ikhlas tak ada manfaat. Mungkin manfaatnya cuma dunia, tapi akhirat tak dapat. Orang yang ikhlaslah yang mendapat manfaat dunia dan akhirat. Kalau orang yang tidak ikhlas, mungkin dia hanya dapat dunia saja. Jadi mengajar itu satu keikhlasan. Karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Bukan karena yang lain. Mengajar, menyampaikan ilmu, satu kewajiban yang diperintahkan Allah, dan kerjakan itu dengan ikhlas, mengharap balasan dari Allah, dan jangan pernah bergantung kepada manusia. Makanya saya, Pak, di mana pengajian, mau orangnya banyak, mau orangnya sedikit, saya nggak pernah berhenti, kecuali masjidnya atau BKM-nya yang memberhentikan. Sepanjang tidak, mau 1 orang, 2 orang tetap saya ajar. Dan alhamdulillah, barokallah. Di mana pengajian kita yang tadinya sedikit, jadi bertambah. Alhamdulillah. Tapi istiqomah. Ceramah ini juga, di tempat saya begitu juga. Awalnya kita bikin sedikit. Pernah banyak, sedikit lagi. Banyak lagi. Banyak lagi. Itu biasa. Dan kita tidak terpengaruh dengan itu. Karena Allah tidak melihat hasil perjuangan kita. Yang Allah lihat, yang Allah nilai, niat kita. Kalau kau ngajar mesti banyak orang bertambah, kau akan kecewa. Orang yang melihat usahanya dengan hasil akan kecewa. Tapi orang yang memandang bahwa usaha yang dia bikin itu adalah ikhlas karena Allah, dia tidak pernah kecewa. Itu dari segi jamaah. Ada masalah. Allah nggak lihat jemaahmu 1000 atau 2000, nggak lihat itu.
Yang mendengar kau ceramah itu 1000 orang, hati kau ikhlas nggak kau nyampaikan itu? Dan yang tahu ikhlas itu Pak hanya Allah. Jangankan kita manusia, malaikat pun nggak tahu seseorang itu ikhlas apa enggak. Malaikat hanya checklist, hanya menulis, kita ngajar. Soal yang ngajar ini ikhlas apa enggak ikhlas, itu yang tahu Allah. Di situ dahsyatnya. Jadi kita nggak perlu mengukur ikhlasnya orang, siapapun dia. Karena kadang-kadang kita salah Pak dalam mengukur ikhlas. Ikhlas ini kan amalan batin, betul kan? Bukan amalan mulut, bukan amalan badan Pak. Ikhlasnya amalan batin. Saya kasih contoh satu. Di satu kampung, warga kampung bermusyawarah ingin membangun masjid. Maka diinformasikanlah panitia yang dibentuk panitia, kita perlu dana 1 miliar untuk membangun masjid ini. Nah, kemudian mari kita urunan, dipanggil warga kampung ini. Mari kita membuka tabung akhirat. Maka dicatatlah oleh panitia, Bapak berapa? Bapak A. Bapak berapa? Saya 200 juta. Kira-kira kalau ukuran kita 200 juta kan banyak tuh, besar tuh ya. Saya 200 juta, jangan sebut nama saya. Bikin di situ hamba Allah. Bikin di situ hamba Allah. Nah, kita semua yang hadir tuh dalam hati kita berbisik-bisik, luar biasa orang ini ikhlasnya. Belum tentu. Kemudian bapak di sebelahnya nyumbang Pak. Bapak B berapa? Saya 100.000 Pak. Nama bapak disebutkan namanya. Maaf, misalnya namanya Soleh, Muhammad Soleh, alamat Jalan Setia Luhur, Gang Masjid, nomor 13. Bisik-bisik dalam hati kita semua, 100.000 aja, tulis nama, alamat. Inilah orang ria, belum tentu. Yang tadi karena nggak mau